Baik kawan, konten kali ini ceritanya saya itu iseng mau membuat kanopi sendiri. Nah ini coba-coba lur, coba-coba iseng membuat kanopi sendiri ini. Nah, rencananya untuk menggantikan itu teras depan ini. Untuk menggantikan itu yang sudah hampir ambruk itu dari kayu itu. Untuk bahan hulunya ini saya pakai yang 3x3 ini, 3x3 cm, tapi yang banci ini, yang banci itu tidak asli lor. Nah seperti ini, 3x3 itu kalau yang banci itu murninya itu 2,5 cm kali 2,5 cm, jadi selisih setengah cm dengan yang murni. Dan untuk ketebalannya ini 0,6 mili, jadi sangat tipis. Jadi ngelasnya harus super sabar ini, kalau tidak sabar bisa bolong semua. Masih pemula kawan ini, iseng-iseng daripada beli sama pemborong baja ringan. Kalau dihitung-hitung itu lebih murah. Jadi saya cuma beli bahan. Untuk panjang terasnya sebenarnya saya ukur itu 5,5 meter, tapi saya buat utuh 6 meter. 6 meter kali yang kesananya itu saya buat 2,8 meter. Untuk antisipasi spandeknya nanti di atas ini kurang lebih sisa 10 cm, yang ujung sana juga 10-an cm, karena spandeknya panjangnya 3 meter, jadi saya rasa sudah cukup pas. Untuk tiangnya nanti rencana saya pakai yang 4x4 ini hulunya, tebalnya juga sama ini 0,6, juga banci, ini tidak ada 4 cm, kira-kira ya 3 lebih dikit. Nah ini padahal ini 4x4, cuma ada 3,5 lah, jadi selisih setengah cm, sama kayak yang ini. Kalau banci itu tidak murni. Nah ini 2,5 ini, 2,5 cm, aslinya 3x3, karena banci ya cuma 2,5, karena dananya sangat mepet ini. Dan yang untuk spandeknya ini juga yang paling murah ini 0,25 ini katanya. Tidak tahu kalau diukur ada segitu apa enggak. Ini juga yang paling murah kalau di daerah sini, per meter 30
32 apa 31 kemarin itu per meternya. Jadi ini saya utuhkan untuk panjangnya 6 meter kali 2,8 untuk rangkanya ini. Untuk motifnya ini bebas, ini menyesuaikan dana juga. Saya pilih yang hulu 2x4 ini untuk variasinya. Ini variasinya juga asal ini karena dananya tidak mencukupi. Sementara ini sudah saya las, ini tinggal gerinda yang ini bekas las-lasan ini. Tinggal digerinda, dihaluskan, diratakan, kemudian kemudian didempul, nanti didempul untuk bagian bekas sekrapan, nanti bekas yang digerinda untuk antisipasi berkaratnya, biar tidak gampang berkarat. Kemudian nanti dicat. Untuk Anda para pemirsa, saya yakin juga bisa ini untuk membuat sendiri. Ini yang hulu dilas ya, bukan yang type C yang main baut itu. Modalnya cuma apa ya, modal las, gerinda yang untuk motong, untuk antisipasi dilas itu berlubang-lubang, itu bolong-bolong, pakai ini saya tambah ini pakai kawat. Nah, jadi gini. Jadi saya tambahkan kawat ini untuk antisipasi, mengurangi kemungkinan jebol-jebol, karena tipis sekali ini, benar-benar tipis. Kalau tidak ditambah kawat ini bolong-bolong hulunya. Jadi untuk hulu yang 3x3 itu habis 13 lonjor ini kawan, 13 lonjor hulu yang 3x3. Sama ini yang 2x4 ini saya belikan 4 lonjor, 4 batang. Untuk tiangnya 2 batang, 2 lonjor. Jadi rencana saya potong sekitar 3 meteran, jadi 2 saya double, jadi saya double 2 ini, nanti dikasih variasi di tengahnya, itu rencananya. Jadi karena saya ini masih pemula dan mencoba membuat sendiri, saya hitung itu selisihnya kalau beli sama tukang itu. Sementara kalau buat sendiri, beli bahan sendiri, itu sangat jauh selisihnya. Untuk bahan hulunya ini habis sekitar 1.800.000 berapa. Nah, ini mungkin ada kawan-kawan yang pengen membuat sendiri, habisnya ini. Untuk daerah saya mungkin beda lagi, untuk daerah lain harga hulunya. Jadi untuk yang nah ini totalnya
Rp1.827.000 untuk bahan hulunya. Habis itu hulu yang 3x3 13 batang, yang 2x4 4 batang, yang 4x4 2 batang, sama spandeknya itu 8 lembar. Jadi itu habisnya untuk di toko bangunan daerah saya. Mungkin di tempat teman-teman bisa lebih murah atau bisa juga lebih mahal, tapi yang jelas kalau buat sendiri habisnya itu tidak seberapa kalau dibandingkan kita beli sama pemborong profesional apalagi. Jadi kalau buat sendiri, selain kita mendapatkan pengalaman, juga menekan dana yang cukup besar. Jadi selain bahan hulu ini, tambahan lain itu seperti resibon untuk pemotong paling ya habis 3, sama yang mata gerindang untuk menghaluskan ini 1 saja sudah cukup, sama pakan las 1 pak itu sudah cukup. Terus kawat ini untuk ngelas ya, tambahan pakan lasnya ini 1 gulung saja sudah cukup, sudah sisa. Ini 12.000 per gulung kalau di sini. Pakan lasnya ini 1 pak cukup lah, masih sisa. Tambah dempul sama cat, ya itu cuma itu loh. Jadi saya rasa 2 juta lebih lah, sekitar 2,5 juta, 2.500.000 saya rasa sudah sampai finishing ya. Semua sudah komplit sama baut. Tapi perlu digarisbawahi, semua bahan banci, bukan yang murni, dan untuk ketebalan sangat tipis ini. Meskipun ini tipis, kalau didobel saya rasa kok sudah sangat kuat ini. Apalagi kalau ini grebelnya ini atau variasinya ini, kayak di sini kalau bahannya cukup ditambah 1 sana juga itu akan lebih kuat lagi. Sementara segitu dulu kawan. Nanti rencana ini setelah saya haluskan ini, sebagian sudah ini, terus saya rakit di bawah, nanti tinggal naikkan ke atas baru pasang spandeknya. Ini rencana saya, entah itu bener apa enggak, nanti kita lihat saja, karena masih sangat pemula ini saya. 6x3 lah hitungannya biar enak. 6x3 itu 18. Itu kalau 100.000 per meter sudah 1.800.000 loh. Itu untuk biaya ongkos pembuatan. Kalau untuk saya uang segitu ya banyak sekali, 1.800.000 itu ongkos minim ya. Tergantung aksesoris dan tingkat kesulitan pembuatan, juga lokasinya itu. Biasanya kalau lokasinya agak susah juga mahal, pasangnya kan juga susah.
Baik kawan, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk proses perakitannya, dan lanjut nanti pas dipasangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.